Setelah pelaku usaha melakukan proses di OSS itu kan terdapat notifikasi silakan mengajukan penapisan izin lingkungan gitu. Nah itu baru masuk ke ranah Kementerian Lingkungan Hidup. Nah jadi jika pelaku usaha itu tidak bisa login dari OSS, nah ini kami juga punya layanan helpdesk AMDALNet gitu. Nanti bisa dihubungi jika mengalami kendala dalam proses penapisan di AMDALNet. Kami juga memiliki layanan helpdesk AMDALNet jika terdapat kendala teknis yang dialami gitu. Jadi untuk pelaku usaha silakan login ke website AMDALNet. Lalu di ujung kanan itu kan ada klik masuk. Nanti tampilannya akan seperti pada gambar ya. Nanti jangan mengisi email atau password, tapi menggunakan menu masuk dengan akun OSS RBA yang sudah dimiliki. Itu karena kalau memang masuk langsung login di laman tersebut itu tidak akan masuk gitu. Karena kami sudah punya menu khusus yaitu masuk dengan akun OSS RBA yang akunnya sudah terintegrasi dengan OSS gitu. Setelah login nanti akan masuk ke dashboard pelaku usaha. Di sini tampilan dashboard pelaku usaha untuk melakukan proses penapisan gitu. Nanti setelah masuk dari dashboard, silakan dari pelaku usaha di scroll ke bawah gitu, maka akan ada menu resiko R dan MR, yaitu menu resiko rendah dan menengah rendah di sini. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat daftar kegiatan. Nah ini lebih diperhatikan lagi untuk NKU dan KBLI-nya. Sebelum dilakukan proses penapisan, silakan dicatat dulu KBLI berapa, ini kan 38220 contohnya. Lalu NKU-nya silakan dicatat di 341. Setelah itu, klik proses penapisan di sini. Nah, pada saat proses penapisan terdapat data-data yang diperlukan untuk melengkapi proses penapisan tersebut. Di sini ada nama rencana kegiatan, lalu deskripsi kegiatan, deskripsi lokasi, terus ada template tata ruang, dokumen PKKPR, dan surat pernyataan. Di sini untuk yang upload dokumen PKKPR itu karena kan memang UMK tidak memiliki PKKPR. Nanti dari helpdesk AMDALNet akan menyediakan template khusus untuk pernyataan UMK di situ. Nanti kami tampilkan contohnya. Lalu juga ada upload surat pernyataan dari Pemrakarsa. Di sini juga nanti kami tampilkan contoh dari surat pernyataan Pemrakarsa. Untuk nama rencana usaha itu diisikan sesuai dengan KBLI-nya, lalu deskripsi kegiatan bisa dijelaskan kegiatannya apa, dari perusahaan apa yang melakukan, lalu deskripsi lokasi, silakan dijelaskan secara lengkap alamat lokasi kegiatan berlangsung. Lalu di selanjutnya terdapat pertanyaan, apakah lokasi rencana usaha kegiatan berada dalam kawasan hutan? Nah ini untuk di AMDALNet ini khusus untuk kegiatan yang wajib UKLUPL atau AMDAL. Biasanya yang terdapat di lokasi kawasan hutan, kegiatan berada di kawasan hutan ini wajib melampirkan surat pengecualian gitu. Namun kalau untuk di UMK silakan klik tidak, karena kan ini bersifat opsional gitu. Silakan klik tidak, lalu di bawah juga terdapat kegiatan terdapat di kawasan lindung, ini juga klik tidak saja. Lalu diklik lanjut. Nah di sini akan dilanjut masuk ke bagian pengisian pendekatan studi. Pelaku usaha silakan dipilih pendekatan studi kegiatan tunggal, karena UMK ya. Kalau terpadu dan kawasan beda sendiri itu nanti. Pada bagian pendekatan studi ini dari pelaku usaha memang kebanyakan masih keliru atau bingung dalam pengisiannya. Di pendekatan studi ini tadi sudah dicatat KBLI berapa dan NKU-nya berapa. Itu lebih diperhatikan karena
dari kasus-kasus yang didapat atau yang diadukan, seluruh KBLI itu terbit di bagian pendekatan studi ini. Jadi lebih diperhatikan untuk bagian pendekatan studi hanya satu KBLI yang dilakukan penapisan. Tadi sebelumnya di KBLI yang di proses penapisan itu sudah dicatat, itu dipilih KBLI tersebut, lalu pilih kegiatan utama, terus dipilih non KBLI-nya atau terus kolom KBLI, lalu di sektor untuk UMK ini biasanya kolom KBLI ini langsung terchecklist non KBLI. Silakan dari UMK tersendiri pilih sektornya itu multisektor. Di bagian sektor ini pilih multisektor, lalu jenis rencana kegiatan ini pilih multisektor, lalu di nama kegiatan ini bisa diketikkan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Lalu setelah itu klik input. Di klik input akan muncul menu untuk masukkan parameter besaran kegiatan. Ini silakan diisikan sesuai dengan luasan kegiatan yang digunakan pelaku usaha. Lalu klik tutup. Lalu dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini penentuan kewenangan. Kalau memang sudah sesuai, silakan langsung klik lanjutkan. Kalau memang tidak sesuai, ini bisa diklik hasil kewenangan tidak sesuai gitu. Lalu kewenangan dilanjut. Nah, ini juga untuk persetujuan awal bersifat opsional. Ini bisa dilanjut saja. Ini juga terkait air limbah, emisi limbah B3 dan gangguan lalu lintas, karena UMKM ini tidak diwajibkan pertek dan rinteknya. Silakan bisa dilanjutkan. Nah, berikut merupakan hasil penapisan SPPL yang telah terbit secara otomatis di AMDALNet. Seperti itu. Jadi setelah melakukan penapisan otomatis ini, pelaku usaha dapat melanjutkan prosesnya di OSS. Nah, berikut untuk surat pernyataan kegiatan usaha mikro yang wajib dilampirkan nanti pada saat proses penapisan. Di sini ada beberapa identitas pelaku usaha yang wajib diisikan, nama pelaku usaha, NIB, karena NIB belum lalu lokasi kegiatan, silakan diisikan alamat lokasi kegiatan berlangsung, seperti itu. Lalu ada koordinat kegiatan usaha, luas lahan yang dimohon, seperti itu. Nanti silakan untuk pernyataan terkait tata ruang ini bisa disesuaikan dengan kegiatan existing yang dilakukan pelaku usaha. Nah, di sini juga kami sediakan untuk template untuk surat pernyataan pemrakarsa. Nanti pelaku usaha dapat meminta template ini ke helpdesk AMDALNet jika belum memiliki template-nya. Untuk di surat pernyataan pemrakarsa bisa diisi nama, jabatan, dan alamatnya, lalu nama usaha dan alamat usahanya, lalu ditanda tangan bermaterai oleh pimpinan tertinggi pelaku usaha tersebut. Lalu di lampiran itu silakan dilampirkan gambar titik lokasi kegiatan yang berlangsung gitu. Bisa disertakan juga titik koordinatnya. Itu kalau untuk titik koordinat bisa menggunakan Google Maps atau Google Earth gitu untuk penentuan titik koordinat lokasinya. Mungkin dari saya cukup sekian pemaparan tentang penapisan di AMDALNet untuk kegiatan UMKM. Selanjutnya saya kembalikan ke Pak Wahyu. Terima kasih.